Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para guru, para alim ulama, para asatid yang saya nggak sebutin namanya satu persatu, Ustaz Anto, Ustaz Tatim hadrohnya yang saya nggak absen satu persatu. Bu, atas izin Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul dan melaksanakan Maulid Nabi. Hampir 2 tahun kita sudah kangen, ya Bu. Kemarin di Al-Hawi Condet itu macet sampai Keramat Jati, sampai Halim, ekornya itu, karena Condet itu pasti stuck, nggak bisa dilewatin. Ini karena kangen. Sebab kata Allah dalam hadits qudsinya, inilah ahammu bi ahlil ardi adaban. Kata Allah dalam hadis qudsi, saya kalau ngelihat perilaku orang-orang sekarang, adaban, maunya sih nurunin adab. Ada yang seks bebas, ada yang fitnah, ada yang ghibah, ada yang medsos nggak bener. Kata Allah kalau melihat itu semua maunya sih buru-buru saya turunin adab. Falamma ra'aitu ila umari buyuti. Tapi ketika melihat ibu-ibu semua nih memakmurkan majelisnya Allah, melihat bapak-bapak rajin jamaah di masjid, Pak Anto dengan hadrohnya, Ustazah Titi dengan majelisnya, kata Allah, nggak jadi saya mau marah. Kalau melihat orang sekarang sih enaknya, kata Allah, kita turunin terus dia wabah. Tapi begitu melihat ibu-ibu nih yang masih mau ngaji, padahal ekonomi lagi susah, tanggal tua, tapi masih ada yang ngirimin pisang, asinan. Itu yang bikin kata Allah murka surut. Ya Bu, mudah-mudahan sih tren ini ke depan terus dijaga dan Covid jadi landai gitu loh. Insya kemarin saya lihat di Al-Hawi itu videonya dikirim dari kakak, terus dikirim sama istri. Itu orang udah kayak haji. Mudah-mudahan sih keterisian rumah sakit Covid nggak ngebludak lagi. Ya Bu, saya melihat bola Piala Champion badminton, orang udah rame-rame lagi kumpul kok karena vaksin ya, insya Allah ya. Hanya saya sama istri, Mam cepetan vaksin. Saya vaksin sama istri dari sejak Februari, pertama kali ada vaksin. Karena memang niat saya mau ke Mekah. Syarat Mekah itu kan masuk harus divaksin, bukan pemerintah yang minta, orang sananya, orang Arabnya yang minta. Dan saya pikir saya alhamdulillah sehat-sehat aja divaksin, padahal saya udah 7 tahun minum obat darah tinggi, Norvas. Saya selalu minum seumur hidup mungkin, tapi ya alhamdulillah sehat-sehat aja. Bu, di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, kitabnya dikasih judul Riyadul Badi'ah. Itu kata Imam Nawawi, ada orang soleh namanya Syekh Hasan. Syekh Hasan ini didatengin sama ibu-ibu. Ya masuk Bu, sini, dalam masih lega nih. Ya, sini, dalam masuk ya. Terus, Bu,
Imam Nawawi nulis kitab namanya Riyadul Badi'ah. Dalam kitab itu Imam Nawawi ini Syekh Nawawi Al-Bantani ini cerita, dulu ada orang soleh namanya Syekh Hasan. Bu, dengerin nih, saya mau cerita. Syekh Hasan ini didatangi nama ibu-ibu. Hukiya annam ra'atan ja'at ilal Hasan faqalat lahu, perempuan ini ngadu, ya Syekh, saya punya anak saya perempuan sudah balik dewasa, dia sudah wafat, wa uridu ru'yataha, saya kangen Syekh, anak saya yang sudah mati meninggal dunia, saya kangen banget pengen ketemu. Jadi bisa nggak orang yang masih hidup ketemu sama orang yang sudah wafat? Jawabnya bisa. Kapan? Di alam arwah, yaitu ketika ibu tidur. Kata Syekh Hasan, sini Bu. Kata Syekh Hasan nih, faqala laha, ibu yang nggak setuju sama cerita ini kritisi Imam Nawawi Al-Bantani. Ini ada di dalam kitabnya. Faqala laha, kata Syekh Hasan, sholli arba'a raka'atin, ibu nanti malam bubar selesai sholat isya, ibu sholat 4 rakaat. Dengerin nih, yang mau ketemu sama almarhum, orang tua ibu, suami ibu, ini bisa diamalin. Ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat hajat 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam. Ngerti nggak ya? Kayak sholat subuh, tapi nggak pakai kunut. Waqra'i fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah. Setiap rakaat ibu selesai baca Al-Fatihah, kata Syekh Hasan, waqra'i surat Al-Hakum. Kamu baca surat Al-Hakumut takasur. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hakumut takasur, At-Kasur, Maqabir. Hafal ya? Hafal. Nanti rakaat kedua, begitu berdiri baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, Al-Hakum lagi. Ya, ini boleh diamalin yang mau ketemu sama almarhum, udah kangen. 2 rakaat salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi, 2 rakaat lagi. Usolli sunnatal hajati rakaataini. Saya niat, kalau nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah karena Allah. Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi, Al-Hakumul lagi. Jadi berapa Bu? 4, tapi 2 salam. Selesai ibu sholat, karena ini maulid, ibu baca sholawat sebanyak-banyaknya sampai ibu ngantuk, sampai tidur. Jadi jangan tidur kecuali kalimat terakhir yang ibu ucap adalah sholawat. Nah, diamalin nih sama ibu tadi. Dia sholat hajat 2 rakaat, terus baca sholawat, tidur. Tidur. Begitu tidur, faro'atha fil uqubah, dia benar ketemu sama almarhumah anaknya. Tapi fil uqubah, anaknya lagi disiksa, anaknya lagi musal salah, dirantai, lehernya diikat, kakinya diikat, tangannya dirantai, nangis. Ini belum di neraka, masih dikubur.
Sekarang orang belum ada yang ke neraka. Kenapa? Karena masih alam barzah. Jadi ketika maknya lihat anaknya dikubur di alam barzah itu mulai ketika Vanessa Angel mati tuh sama Bibi, sampai nanti hari kiamat dibangunin ketika mahsyar, itu namanya alam barzah. Selesai nanti alam mahsyar dihisab, orang masuk neraka atau surga, namanya alam akhirat. Ngerti nggak, Bu? Ya. Sekarang orang belum ke akhirat karena belum ada yang dihisab, masih urusannya surga, masih urusannya dikubur. Ibu ini ngelihat anaknya dirantai, diseksa, sedih emaknya. Terus dia ngadu lagi ke syekhnya. Faja'at ilaihi fa akhbaratu. Dia balik lagi ngadep Syekh Hasan. Syekh, saya semalam benar ketemu anak saya, tapi menyedihkan. Saya nggak tega, Syekh. Kenapa, Bu? Lagi disiksa. Kata Syekh Hasan, sini. Ibu punya duit, sedekahin, niatin buat almarhumah anak ibu, pahalanya ditujukan buat almarhumah. Jadi saya bilang sama ibu nih, saya pesan ya, kalau ibu punya duit 100.000 atau 10.000, itu sedekah, niatnya jangan cuma buat ibu, itu pelit. Niatin buat almarhumah bapak ibu, ibu-ibu yang sudah wafat atau masih hidup, mertua ibu, laki dan perempuan, guru-guru ibu, keluarga ibu yang sudah wafat, itu pahalanya berkembang dan berjadi-jadi. Jadi kalau ibu umpama punya duit 10.000, disedekahin niatnya buat 4 orang umpama, itu bukan berarti pahalanya 2,5. Itu kan yang ada di otak kita. Kata Rasulullah, bal yasdat. Pahalanya itu 10, jadi 10, jadi 10, jadi 10. Terus berapa banyak yang ibu niatin, itu berkembang. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa jadi sponsor perbuatan baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala yang dia berbuat baik, dan dia dapat pahala min ghairi ayyan kusobi, tanpa ngurangi pahala yang dia niatin perbuatan baik itu. Ngerti nggak, Bu? Bu, ibu hari ini ngasih duit nih, maulid nih, ya, 100.000 buat maulid, niatin pahalanya buat almarhum, itu ibu dapat 100.000, almarhum dapat 100.000, yang ibu niatin sudah wafat 100, terus itu namanya sponsor perbuatan baik. Ya, Bu? Bu? Nah, lanjutnya nih ceritanya. Akhirnya kata Syekh Hasan, sini, ibu punya duit berapa? Saya foto dulu, Bu, buat instant story. Saya foto ibu nih, saya jarang-jarang foto. Saya foto. Ya, dagu lancip. Oh, pakai masker. Ini Dian, dagu lancip. Ya, pantau kelihatan. Pantau. Ya. Ustazah titik. 1, 2, 3. Jangan tuh bagus dia yang bikin instastory. Tahu ibu tuh bagus jadi. Supirnya Bibi. Bu. Akhirnya dipanggil sama Syekh Hasan, sini. Kamu punya duit sedekah, pahalanya niatin buat almarhumah anak ibu. Akhirnya dia benar sedekah, Ustaz Anton. Dia sedekah. Begitu sedekah, ini saya ingat. Pokoknya kalau ada orang wafat ketika nazar, sakit banget, sekaratnya nggak selesai, ibu pulang sedekahin. Ada Jumat berbagi, kasih.
niatin pahalanya buat yang sedang sekarat. Kan sakit, orang sekarat nggak selesai dicabut, ditaruh lagi dicabut, ditaruh lagi dicabut, itu sedekahin. Pesen soto sama Pak Antop, sekantong. Iya, 100 mangkok, bagi buat Jumat berbagi, insya Allah nggak lama wafat. Saya kasihan, hidup pun udah susah kan. Nah, begitu ibu tadi sedekah niatnya buat almarhumah anaknya, rupanya Syekh ini tidur, malamnya ngimpi. Sekarang kebalik, kalau yang pertama yang ngimpi emaknya, yang kedua yang ngimpi Syekh Hasannya. Begitu Syekh Hasan ngimpi, dia ketemu sama perempuan. Perempuan ini lagi kipas-kipas di kebun min riyadil jannah, kayak di mana gitu, kayak taman surga enak. Di kepalanya ada mahkota, terus nyala bercahaya. Syekh Hasan nanya, kamu siapa ya? Kok ada di mimpi saya? Syekh, kamu nggak kenal dengan saya? Enggak lah, kata Syekh Hasan. Saya adalah putri dari seorang ibu yang menghadap kepada engkau. Dalam kitab Riyadul Badi'ah diceritakan, saya adalah putri dari seorang ibu yang menghadap kepada engkau. Kata Syekh Hasan, ibumu cerita kamu nggak begini, kamu disiksa, kamu dirantai, kamu nangis. Kata perempuan ini, itu kan kemarin, kemarin. Sekarang sudah tidak. Kenapa bisa tidak? Rupanya begini, saya kan ada di komplek pekuburan. Tiba-tiba di komplek pekuburan itu ada orang soleh lewat. Ketika lewat di komplek pekuburan, orang soleh ini sholawat. Karena sholawatnya orang soleh ini, 70.000 almarhumah yang sedang disiksa dan almarhum itu dapat pengampunan dari Allah. Dan saya salah satu termasuk yang diampuni dari 70.000 orang itu karena sedekah ibu saya. Ngerti nggak Bu? Bu, ada 70.000 orang dapat remisi. Dari 70.000 orang ini, satu diambil karena emaknya sedekah buat almarhumah. Ngerti nggak ya? Kalau ibu nggak percaya sama omongan saya, tapi dia ngomong Imam Nawawi. Saya cuma ngerusin aja. Jadi luar biasa fadilah sholawat, luar biasa fadilah sedekah. Karena orang ketika wafat itu yang diminta cuma sedekah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, saya sekarang mati, kalau kamu hidupkan saya sebentar saja ya Allah. Saya cuma minta diizinin bisa sedekah. Cuma sedekah yang dipinta ya Allah. Ibu nanti dikubur nggak minta ya Allah izinin saya sholat, ya Allah izinin saya haji, enggak. Yang diminta sama ibu nanti ketika ibu wafat, ya Allah izinin saya bisa sedekah ya Allah. Jadi kalau hari ini ibu dipinta maulid, ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 100.000, itu bukan buat panitia, bukan buat saya, buat ibu nanti di akhirat. Saya mah nggak butuh, jujur aja. Cuma kan saya nggak pengen masuk surga sendiri. Saya pengen ngajak ibu-ibu. Nggak pakai begitu, saya berdua sama Bu Haji Santi juga bisa, nikah habis bini mah aja ya. Kita maulid, itulah yang ceramah saya, nggak usah diampropin. Minuman kasih aqua belas, aqua-atu. Makanan permen kasih satu-satu, kan selesai. Yang penting kita maulid. Tapi kan enggak, saya pengen ngajak ibu sama-sama ke surga melalui sedekah. Dan sedekah ini nanti Bu, kalau ibu masih dikubur, itu masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah neraka, udah masing-masing. Orang ketika dikubur, disiksa dari mulai dia nanti 7 hari wafat, digebukin sampai nanti yang dia tunggu, ya Allah kapan kiamat ya Allah. Yang dia tunggu kiamat. Kalau kita kan ya Allah jangan ketemu kiamat. Kalau dia ditunggu kiamat, kenapa dia nunggu kiamat? Supaya berhenti rehat dari siksaan. Nangis tiap hari, ngejerit tiap, nah itu bisa ditolong kalau masih dikubur.
dengan sedekah, dengan doa, ibu, bu, dengan Al-Fatihah. Makanya ibu kalau mau ketemu sama almarhumah yang sudah wafat, nanti malam sholat beneran, ya sholat Al-Fatihah, Al-Hakumut Takasur, salam, Al-Fatihah lagi, Al-Hakumut Takasur, salam, terus sholawat. Kalau mau dilaguin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, ya nggak apa-apa, kan apa aja, sholawat apa aja, sholawat tibbil qulub. Atau sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil bukot wa tanfariju bihil kurab wa tukdo bihil hawaid wa tunalu bihil rogoid wa husnul kawatib wa yustasqal ghamam biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi ada di kulima. Ini sholawat, orang Maroko bilang sholawat nariyah. Kalau orang Indonesia disebut sholawat kamilah. Ustadz Abdul Somad ngikutin tradisi orang-orang Maroko. Kalau orang Maroko lagi ada hajat yang susah, itu kumpul, kasih tasbih 4.444, baca sholawat nariyah ini, masing-masing ayo, sepanjang tasbihnya sudah habis di dalam ember, berarti sudah 4.400. Kita sebutin hajatnya, dan nggak usah disebut hajat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nggak usah disebut hajat, Allah tahu apa maunya ibu. Itu hebatnya sholawat. Dan sholawat walaupun dikerjakan dengan riya, itu masih dapat pahala karena fadilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sholawat sambil riya itu tetap dicatat pahala karena fadilah keutamaan Rasulullah. Maka nanti majelis kapan sekali-kali orang Maroko gitu, kalau gitu ya ini biasanya diamalin sama orang kita Ahlus Sunnah. 4.444. Kalau satu orang baca umpama 500 atau 100 kelar, nggak sampai sejam kelar. Sebanyak ini. Allahumma sholli sholatan kamil wa shollim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bi. Ibu yang punya hajat apa? Allah tahu. Saya sudah dilaksanakan. Oh, sudah 8 tahun yang lalu. Masya Allah tuh. Boleh nanti boleh di sini. Benar itu. Dan udah 8 tahun ya. Nanti boleh di sini. Ibu yang punya hajat apa? Allah udah tahu, insya Allah kabul. Karena sholawatnya itu luar biasa. Suatu saat, ini dalam kitabnya Imam Ghazali, ada orang biasa sholawat, tiba-tiba dia berhenti, nggak sholawat. Ketika itu tidur dia malamnya dia tidur. Ketika tidur ketika dia tidur, dia mimpi didatengin Rasulullah. Jadi ibu sekalian, biasanya ngamalin sholawat nariyah, Rasulullah itu nggak pelit-pelit datang hadir dalam mimpinya. Dan ingat loh, ketika Rasulullah hadir dalam mimpi ibu, itu benar-benar 100% Rasulullah. Karena kata setan, kata iblis, kata jin, fa inna syaitona la yatamassa. Setan, jin, iblis nggak bisa menyerupai wujud Rasulullah di dalam mimpi. Tapi kan nggak semua orang bisa didatangi Rasulullah. Cuma orang-orang pilihan dan tertentu. Sebab orang kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah 200% dia bakal husnul khotimah. Dia bakal surga min ahlil khair. Karena Rasulullah nggak mau datang ke orang yang bajingan, tengik. Maka ketika orang ini tidur, Rasulullah datang. Tapi ngelengos, Rasulullah kayak nggak kenal. Orang ini nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak melihat kepadaku? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menoleh kepadaku? Kata Rasulullah, kata orang ini, apa engkau tidak kenal anakku? Apa engkau marah? Orang ini nanya sama Rasulullah, apa engkau marah sampai tidak melihat mukaku? Kata enggak, saya enggak marah. Apa engkau enggak kenal kepadaku? Aku kan umatmu. Iya, kamu umatku, tapi aku enggak kenal sama kamu. Wah, sedih dia enggak dikenal Rasulullah. Bu, ibu jujur ya. Umpama nih, ada artis di sini nih ceramah, terus ibu dikenali nama artis itu disebut Bu Jubaidah. Seneng nggak Bu Jubaidah? Nah, nyengir dia.
Umpama ya, ada Ustadz Abdul Somad ceramah di sini. Ustadz Abdul Somad nih ceramah. Terus dia nyebut Bu Jubaidah, seneng nggak kira-kira? Kenapa? Karena dikenal. Ibu pun nanti di akhirat begitu. Kalau Rasulullah nggak kenal ibu, padahal ibu umatnya, sedih. Nah, kata Rasulullah, anak muda ini ngomong, ya Rasul, saya pernah dengar ceramah hadis Rasulullah bahwa engkau lebih kenal kepada umatmu ketimbang ibu kepada anaknya. Jadi kalau ada anak pakai masker, emaknya pasti kenal walaupun ketemu di pasar jangkrik. Ya karena apa? Anak sama emak pasti kenal, emak sama anak pasti kenal. Nah Rasulullah lebih dari emak sama anak. Dalam hadis, engkau lebih kenal kepada umatmu ketimbang emak sama anaknya. Kok kamu nggak kenal ya Rasulullah? Sedihnya anak muda ini. Kata Rasulullah apa jawabnya? Aku kenal kepada umatku seberapa banyak dia sholawat terhadapku. Jadi kalau ibu walaupun ngaku umatnya tapi nggak mau sholawat, Rasulullah cuek, Rasulullah nggak kenal. Maka ayat itu tahu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Allah sholawat, malaikat sholawat, maka kata Allah, kamu semua harus sholawat. Cuma ini kritik ya, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, sholawat itu harus dengan salam. Salam juga harus dengan sholawat. Sholawat tanpa salam makruh, salam tanpa sholawat juga makruh. Karena dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Ada wawu di situ, wawu atau wasallimu. Saya sering dengar Ustaz Anto, sering sallu alan nabi. Tanpa sholawat, tanpa salam itu makruh. Maka kalau ada sallu ala tambahin sallu wasallimu alan nabi. Karena dalilnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Saya sering kalau ada maulid suka ada yang teriak sallu ala nabi. Sholawat dia cuma nyuruh sholawat, nggak pakai salam. Sholawat tanpa salam makruh, salam tanpa sholawat juga makruh. Ini satu paket karena ada wasallimu, ada wawu atau di situ. Gitu. Jadi kalau ada sallu ala nabi, tambahin sallu wasallimu ala nabi. Karena kita pengen sejahtera, juga pengen selamat. Salam itu selamat, sholawat itu bikin kita sejahtera, happy. Nah kita pengen sudah happy juga selamat. Karena pencerahan yang sudah datang, ibu-ibu sekalian, setelah pemuda tersebut kata Rasulullah, saya itu kenal kepada umatmu seberapa kadar kamu sholawat kepadaku. Nah, mulai saat itu dia nggak pernah tinggal sholawat 1000 kali saben hari. Makanya saya bilang sama istri, sama murid saya kadang-kadang sampai sekarang saya nggak malim sholawat fatih sehari itu 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini sholawat fatih ada sholawat pembuka. Yang rezekinya seret, baca sholawat ini. Yang ngapal susah, baca sholawat ini. Anak susah diatur, baca sholawat ini. Allah buka. Saya kalau nyetir macet padat kayak apa, itu selalu sholawat Allah buka. Karena fatih itu pembuka. Ibu yang nggak hafal-hafal macam-macam sholawat, nggak usah ke orang pinter. Ya kadang-kadang maaf yang dagang di pasar nih, Pak Ustadz kalau dagang di pasar nggak pakai diisi, nggak pakai begitu-gituan, mau Pak Ustadz kalah bersaing, nggak usah, sholawatin aja. Sholawat sudah dapat pahala, terus Allah bukakan tabirnya. Sholawat, kadang orang Padang, maaf ya, ada nasi Padang nih, dagang warung Padang itu centongnya aja dia beli 50 juta mau. Cuma centong doang, padahal dari Batok. 50 juta dia mau, 40 juta dia mau. Supaya orang ketika makan di centong pakai batok itu besok balik lagi. Maka katanya kalau makan di tempat enak, kalau dibungkus dibawa pulang nggak enak. Katanya gitu. Nah, ibu nggak usah begitu-gitu, sholawat aja.
Yang pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kalau bisa tambahin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Udah segitu. Nggak pakai sayyidina juga nggak apa-apa, nggak usah ribut. Yang penting sholat. Iya kan gara-gara sayyidina aja ribut gitu kan, kagak ngaji. Nah ibu-ibu sekalian, di bulan Maulid ini pesan saya jangan tinggal sholawat. Ya Bu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Rumah yang dibacakan sholawat 1 tahun dijaga dari musibah. Kadang-kadang ada orang kebakaran, rumah dia kok dilewatin ya? Rupanya sholawatan mulu di rumah ini. Yang lain banjir, kok dia enggak ya? Dilewatin. Oh, sholawat mulu. Maka ibu maulid nggak usah nunggu. Bulan apapun silakan. Ayo kita maulid, undang kita, saya yang ceramah. Ya nggak harus di sini, Ustaz Anto hadrohnya gitu kan. Oh kalau undang Ustaz Anto pasti ramai, paling nggak kan timnya hadir. Itu maulid jadi penuh. Gitu. Nah maka yang mau maulid, rumahnya dibacain sholawat, hadir aja. Saya salut pada orang Sulawesi di sini. Sulawesi aja. Saya ngaji rutin. Sekarang ada tambahan lagi, pengajian baru lagi di Cilincing. Besok Kamis malam Jumat, Sabtu kemarin, Senin, Selasa, Jumat malam Sabtu, seminggu bisa 5 hari. Orang Sulawesi itu Bu, demen banget mau maulid. Saking demennya mau maulid orang Bugis tuh, dia lebih hafal kitab Barzanji daripada Al-Quran. Iya, hanya di orang-orang Sulawesi itu kitab Barzanji, maulid itu dihafal dari halaman pertama sampai akhir. Hebat benar. Karena setiap ada acara orang Bugis itu selalu baca berjanji maulid. Mau nikah baca maulid berjanji. Anak baru lahir maulid berjanji. Akekah, walimatul tasmiyah maulid berjanji. Orang Bugis itu yang nggak baca berjanji cuma 1, pas cerai. Semuanya diberjanjiin. Orang Bugis itu demen banget. Kemarin maulid ya, aku mau maulid. Makanya ibu pokoknya kalau rumahnya dibacain sholawat, maulid, sirah nabawiyah, luar biasa. Ibu ya, saya minta maaf, saya minta ridhonya, mungkin saya punya salah, ibu punya salah, saya maafkan. Mudah-mudahan kita semua duduk dari sini, bubar dari sini, dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah, wal aqwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.